Salam Jeda 3 menit. Saudara-saudariku, hari ini Rabu Pekan Biasa ke-30 tahun C garis miring ganjil. Dalam Injil Lukas 13 ayat 22 sampai dengan 30, Yesus berkhotbah tentang pintu yang sempit. Atas pertanyaan bernada pesimis, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ayat 23, Yesus mengajarkan perintah untuk berjuang melalui pintu yang sempit sebelum pintu itu ditutup. Ayat 24-25. Jalan menuju keselamatan itu bagaikan melewati pintu sempit, bahkan seperti lubang jarum. Lihat Lukas 18 ayat 25. Dengan menggunakan gambaran seperti itu, Yesus menggarisbawahi pentingnya berjuang dengan keras. Sikap menolak untuk berjuang melalui pintu yang sempit bisa berakibat fatal, yaitu pintu ditutup. Ayat 25. Dengan frasa telah menutup pintu, dimaksudkan bahwa kesempatan untuk bertobat dan menghasilkan buah pada waktunya telah ditutup. Namun yang harus diingat, Yesus Kristus adalah pintu keselamatan itu sendiri. Lihat Yohanes 10 ayat 9. Yesus bukan seperti pintu yang sudah tertutup, Lukas 11 ayat 7, melainkan pintu yang siap dibuka, Wahyu 3 ayat 8, jika diketuk oleh doa permohonan yang dipanjatkan oleh orang-orang beriman dalam ketekunan, Lukas 11 ayat 7 dan 9c. Yesus adalah juga pintu yang diketuk-ketuk tetapi para pengetuknya tidak pernah menjalin relasi akrab dengannya. Mereka mendapatkan jawaban, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang." Ayat 25 dan 27. Walau orang-orang itu berlaku sok akrab, ayat 26, Yesus bersikukuh menolak dan mengusir mereka dengan nada keras. Di mata Yesus, mereka adalah pelaku kejahatan. Ayat 27. Di sini, jahat berarti tahu bahwa Yesus itu sungguh baik, tetapi tetap menolak untuk mengimani Yesus. Inilah kejahatan teologis, bukan kejahatan moral terkait baik buruk belaka. Siapa yang dimaksudkan Yesus dengan yang terakhir dan yang terdahulu dalam memperoleh keselamatan? Ayat 30. Pada umumnya para ahli berpendapat bahwa yang terdahulu adalah orang-orang Yahudi dan yang terakhir adalah orang-orang non-Yahudi yang karena iman menjadi keturunan Abraham juga. Lihat Roma 4 ayat 12 dan 16. Injil hari ini mengajarkan bahwa keselamatan diperuntukkan bagi setiap orang yang mau berjuang melewati pintu sempit, yakni orang yang hidup dari iman sebagaimana Abraham. Dalam kamus keselamatan, tidak ada lagi Yahudi atau non-Yahudi, seperti dikatakan Santo Paulus kepada jemaat di Roma berikut ini. Tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, sebab Allah yang satu adalah Tuhan bagi semua orang. Roma 10 ayat 12. Pernyataan Santo Paulus itu sungguh benar adanya. Berkat Tuhan dan salam jeda 3 menit.